Halo teman-teman, siang ini saya kembali ngonten motovlog ya. Sekalian nyobain kamera Brica B Pro 5 AIS Mark III lagi ya. Ini saya keluar dari gang Jagadita namanya. Saya memulai perjalanan dari gedung Avindo Ayurveda Waidya Indonesia ya. Saya pakai settingan 4K 30 fps, white balance-nya sunny, ISO 100, exposure -2 dan mode perekaman looping ya. Kemudian kamera saya pasang dengan cover anti air ya, jadi suara jalanan nggak begitu jelas terekam sih. Tapi tujuan video ini memang lebih ke nunjukin kualitas visualnya sih di siang bolong. Yuk kita lihat hasilnya gimana ya. Oke, jadi seperti saya bilang tadi, keluar dari Gang Jagadita kurang lebih ya 100-200 meter, dan saat ini saya sudah sampai di perempatan Jalan Anak Agung Gede Rai dan Jalan Siluman Glogor. Ini saya menuju ke selatan, menuju ke arah Jalan Mawang ya. Jadi kondisi siang ini lumayan panas sekali, sekitar jam 1 siang, tapi di kamera exposure -2 ini lumayan membantu sih. Jadi langitnya nggak pecah putih, masih ada detail birunya terlihat ya. Dari Jalan Anak Agung Gede Rai ini lanjut ke Jalan Mawang. Ini sebenarnya jalan menuju ke arah Batu Bulan ya. Tapi nanti ada perpecahan di Jalan Mawang, itu ada perpecahan Jalan Mawang, satunya ke Jalan Lotundu, satunya ke Jalan Palguna namanya ya. Saya akan lurus ke arah selatan di sini. Kalau diperhatikan di rekaman, detail jalan sama pepohonan kanan kiri cukup jelas. Warna hijaunya ya lumayan natural sih ya. Meskipun kalau dibandingin action kamera yang high end, dynamic range-nya mungkin masih agak kurang gitu ya. Di sini nggak bisa kenceng-kenceng bawa motor ya, karena jalannya agak-agak ramai juga, dan pengendara motor lainnya juga ngebut-ngebut sekali sebenarnya. Nah ini saya buktinya masih ngekor dengan mobil Honda Brio ini ya. Nah sekarang ada peluang untuk nyalip nih, yuk salip dulu Honda Brio nya ya. Nah ini sudah sampai di pertigaan Jalan Raya Mawang, Jalan Palguna dan Jalan Lotundu ya. Di sini saya menuju ke arah Jalan Palguna, nanti ini tembusnya di Jalan Raya Singapadu. Ini ada jembatan sungai juga ya. Nah, ini Purodalem dan Setre kalau di sini ya. Ini jalannya kecil tapi lalu lintasnya padat kalau jalan ini ya. Nah ini mobil-mobil besar juga lewat sini. Ini sebentar lagi tembus di Jalan Raya Singapadu. Salip dulu. Nah ini saya sudah sampai di perempatan Jalan Raya Singapadu ya. Di depan ini pasar sebenarnya. Nah di sini saya belok kiri, terus jalan menuju ke arah Batu Bulan di Jalan Raya Singapadu. Kamera masih cukup stabil walaupun getaran motor lumayan kerasa ya, karena saya pakai motor New Jupiter MX ya, soalnya agak keras-keras dikit sih ini karena habis di servis. 4K looping ini memang bikin hasilnya lumayan mulus sih, tapi sayang sekali baterainya cepet habis kalau nggak salah ya. Perjalanan masih cukup jauh sebenarnya, ini kejebak macet sedikit ya. Ya kita tunggu sebentar ya. Suasana jalan bukan agak ramai lagi, ini pasti ini sangat ramai ya, kendaraan lalu lalang, dan sekarang saya terjebak macet. Detail bangunan, toko, pepohonan masih bisa terbaca cukup jelas sih oleh kamera ya. Itu plat mobilnya kebaca.
Dari tadi masih ngekor mobil AVP ini. Nah, sekarang yuk kita salip dulu karena udah mau sampai di Patung Barong ya. Ini udah di Batu Bulan maksudnya ya. Udah mendekati Patung Barong. Nah, di Patung Barong ini, Patung Barong Batu Bulan ya. Saya lanjut lurus masuk ke Jalan Raya Batu Bulan ya. Kalau di sini dilihat seperti yang teman-teman lihat itu hasil rekaman 4K-nya lumayan stabil sih. Ini nggak stabil karena kepala saya noleh sana sini. Ini berhenti lagi macet ya. Langit masih tetap kelihatan biru, kontrasnya lumayan oke, walaupun cahaya siang ini terik sekali ini ya. Ini mendekati Patung Barong ini jalannya nggak terlalu mulus sebenarnya, perlu diperhatikan mungkin oleh pemerintah daerah. Ini melewati Cening Bagus sudah ya, sudah melewati Cening Bagus. Sebentar lagi sampai di Patung Barong. Nah, sudah sampai di Patung Barong ya. Nah, kita lanjut terus di Jalan Raya Batu Bulan. Harusnya sih ya kalau baterai kuat, perjalanan ini terekam sempurna sih sampai ke kantor konsulat jenderal India yang di Renon itu ya. Tapi berdasarkan pengalaman saya, Brika ini baterainya boros ya. Jadi buat motovlog panjang ini harusnya kita jaga-jaga dengan baterai cadangan. Kalau di sini ya karena Jalan Raya Batu Bulan ini jalan apa namanya? Jalan provinsi apa jalan nasional ya. Ini lalu lintasnya padat sekali ya. Detail-detail nama toko masih bisa kebaca ya, kalau dilihat ya bisa kebaca oleh kamera dengan baik ya. Kalau untuk vlogger pemula, Brika ini oke lah untuk dijadikan kamera pertama mungkin ya, kalau mau menerima hasilnya apa adanya gitu ya. Yuk kita lanjut dulu di Jalan Raya Batu Bulan. Nah, sepertinya ini mau kejebak macet lagi. Ya, beneran. Kita masuk kiri aja ya. Main selap-selip di kiri aja. Ini ada apa namanya? Indogrosir ya. Baru ini ya di kiri jalan. Kalau belok ke kiri itu nanti tembus di pasar Batu Bulan. Sorry, di terminal ya. Dimana nanti kalau malamnya itu jadi pasar Senggol. Ini kita masih main sempit-sempitan dengan macet nih ya. Sepertinya ini macet karena ini kan dekat dengan daerah yang banjir waktu tanggal 10 kemarin ya. Dimana katanya mobil apa namanya itu Xenia apa Avanza itu masuk gorong-gorong, menyumbat gorong-gorong sehingga menyebabkan banjir. Nah di sini juga terlihat kamera cukup terang ya, detail terlihat, hangat juga, tampilan gambarnya hangat seharusnya ya. Inilah untungnya bawa motor, kalau bawa mobil tuh masih jauh ketinggalan di belakang. Kita masih mengekor Honda Stilo. Ini lanjut seperti ini sampai jalan WR Supratman ya. Lanjut sampai jalan WR Supratman. Oke, kita masuk ke jalan WR Supratman menuju ke arah Denpasar. Sudah sampai di perbatasan Gianyar dan Denpasar.
depan itu ada apa namanya, ada beko ya, beko, ada bulldozer sedang mainan apa itu, dia mainan batu dan mainan pasir di pinggir sungai di jembatan. Nah, di sini nih yang katanya ada apa namanya, ada mobil masuk gorong-gorong. Ini bangunan UC Silver ya, bangunan UC Silver. Oke, jadi sekian dulu kontennya. Ini udah sampai di sini, nggak baterai kamera nggak muat untuk sampai ke kantor konsulat jenderal. Kesimpulannya sih visual 4K-nya lumayan tajam dan detail, tapi masih tetap aja ada noise-nya sebenarnya. Warnanya ya bisa dibilang natural. Exposure -2-nya cukup membantu jaga langit tetap kelihatan biru. Stabil meskipun di motor tanpa gimbal ya, karena ada AES nih. Minusnya itu ya suara agak teredam karena kebetulan saya pakai cover anti air ya, ini di dubbing jadinya audionya, dan baterai cepat habis 20 menit aja. Thank you.